Amin amin. Bapak-bapak dan ibu jemaah semua, sebagaimana biasanya di semua ahad subuh ini kita akan mengikuti pengajian rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Ahmad bin Darussalam, dan semoga kita bisa bersama-sama membawa ini sehingga kita bisa menambah wawasan serta ilmu keagamaan kita sehingga keimanan kita bertambah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja yang bisa jadi pengantar dari kami, terlebih dan terkurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, tidak kami bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak kekuatan selain Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih ditetapkan oleh Allah untuk masih menandai kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena kemunafikan salah satunya adalah dia tidak hadir di waktu subuh. Dan kehadiran kita di waktu subuh ini menjadi ciri insya Allah akan segeranya kembali Islam untuk memimpin dunia, membawa keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, ketenteraman setelah dunia dan segala sisi kehidupan yang wajib dari kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang diselamatkan, dijaga, dipelihara dari segala mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, di pertemuan yang sekian kali kita sudah sama-sama membahas tentang proses perjalanan hidup yang baru sampai dunia. Kita sekarang sedang dalam masa mengumpulkan bekal untuk kita nanti hidup dan bekal berikutnya. Kita sudah pahami bagaimana hidup kita dan mati kita akan dua kali dan sebelum kembali kepada Allah. Dulu kita di alam menjadi, kemudian kita masuk di alam rahim dengan sebuah perjanjian dari Allah untuk benar-benar mengangkat Allah saja, dan dengan itulah kita mendapatkan fitrah. Lalu proses penciptaan yang begitu sempurna di alam rahim dengan segala perangkat untuk kita bisa paham, bisa kita melaksanakan perintah Allah.
kita sudah sampai kepada dilahirkan di dunia. Kemarin terakhir di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menunjukkan, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya, kepada manusia itu jalan yang lurus, yang Islam dengan petunjuk Al-Quran. Tetapi ada yang bersyukur dengan terus mengkaji, memahami, melaksanakan, membela dan menegakkannya. Tetapi ada juga yang kemudian kufur. Mereka mengaku orang beriman, mereka mengaku orang yang pengikut Nabi Muhammad, tapi kufur. Ada kafir, ada kufur. Saya berulang ini karena kalau kafir ini berarti non-muslim. Kalau kufur ini orang yang mengaku beriman, yang Allah telah berikan petunjuk. Apa bedanya yang kafir dengan yang kufur? Kalau yang kafir tadi menolak perintah Allah, menolak ajaran Allah, menolak ketuhanan, menolak kenabian, dan dia menjadi orang yang langsung masuk neraka. Orang kufur ini adalah orang yang mengakui Allah Tuhannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabinya, Al-Quran adalah kitabnya, sholat kewajibannya, dan semua dia akui, tapi dia tidak melaksanakannya. Ini namanya kufur. Kemarin saya contohkan seorang anak datang ke rumah orang tuanya setelah sekian tahun. Kemudian orang anak itu mengatakan kepada bapaknya, kamu bukan bapakku. Tapi dia, apa kata bapaknya? Pasti diusir. Seperti Allah pun mengusir sebetulnya orang-orang kafir ini. Cari bumi lain selain bumiku, dan cari lagi lain seperti itu kalau kau menolak aku sebagai Tuhan. Tetapi kalau kufur, contohnya begini: ketika seorang ibu meminta anaknya mengambilkan sesuatu, nak tolong ambil, entah lagu, nak tolong ini, bentar lagu. Terus saja setiap perintah dia tahu itu ibunya, tapi dia selalu menolaknya, maka itulah kufur. Si ibu marah, sama malah lebih marah. Kau masih ngaku aku ini ibu, iya, tapi susah kali kau diperintah. Kita masih ngaku Allah Tuhan kita, tapi susah kali diperintah. Bahkan dipanggil bukan dengan HP, dipanggil dengan mic begitu jelas saja, begitu susah. Masa dipanggil ketika harus dibawa di popok? Itulah panggilan terakhir, mau tidak mau nanti tidak sopan dia nama. Dia jarang ke masjid, sekali ke masjid depan imam dia tidur. Kita sudah sopan, setiap hari datang di belakang imam, sekali-kali datang di depan imam. Kalau bapak mau depan imam, cepat-cepat. Tapi sekarang kita masih hidup, masih di belakang imam. Kita termasuk yang mudah-mudahan sedang bersyukur. Kita hadir, kita ingin mendalami, memahami Al-Quran ini. Walaupun Allah nyatakan bahwa tidak dipaksa. Setelah di dunia diberikan akal, selain manusia dipaksa untuk beriman. Semua makhluk kecuali manusia dan jin. Tapi bagi manusia, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan, kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari ustaz, bukan dari siapa-siapa. Dan Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman, tak beriman. Barang siapa yang kafir, silakan kafir kata Allah. Mau salat subuh silakan, enggak salat subuh tiduran silakan kata Allah. Mau ngaji silakan, mau tidak ngaji juga silakan. Silakan. Hanya ada pilihan. Pertama adalah inna a'tadna lizzalimin nara, surah itu. Sungguh kami telah sediakan bagi orang yang zalim. Nanti kita bahas bagaimana zalim ini. Disediakan neraka yang mengepung mereka kemanapun, api semuanya. Dia pengen mati tapi tidak pernah mati. Yang di dalam yang mengepung mereka ketika wa yastaqisu yughassu
bima'in kal mukhril wujud yaswi wujud. Ketika minta minum saking kehausannya, maka dikasih minumnya adalah besi yang mendidih, yang kalau diminum mukanya hangus. Lebih parah dari corona ternyata. Minum hangus mukanya, dan itu tidak mati. Itulah minuman yang paling buruk, beristirahat, ahli jelek. Ini bebas, ya kata Allah. Hanya di ayat berikutnya, ayat 30-31, untuk orang yang beriman disediakan surga yang penuh kenikmatan, yang tidak kalah kenikmatannya. Jadi Allah beri balasan sangat-sangat menderita, sangat-sangat dahsyat siksanya, dan kalau berikan balasan kebaikan sangat-sangat nikmatnya. Hanya orang-orang yang tidak cerdas sajalah yang memilih tidak beriman. Kita sudah bahas ketika kita masuk di dunia ini cuma dua pilihan, Islam atau jahiliyah. Karena jahiliyah itu banyak sekali bentuknya. Sekarang dengan model agama yang baru, yang paling baru adalah moderasi agama. Itu paling baru, yang menyatakan semua agama benar dan boleh orang kafir pun masuk surga. Silakan. Tapi itu sebenarnya kesesatan. Yang masuk surga hanya orang beriman, orang kafir tetap di neraka. Kita sedikit bahas kemarin tentang Maulid karena memang pas momennya bulan Rabiul Awal. Hari ini kita akan lanjutkan. Kita tahu Nabi Muhammad begitu sibuk sebelum jadi Nabi. Waktu mudanya sibuk di ekonomi sejak umur 12 tahun, di politik di umur 15 tahun, aktif di sosial di umur 20 tahun, dapat gelar Al-Amin di umur 24 tahun, kemudian berdagang di negeri Syam, perdagangan luar negeri sendirian, kalau kembali dengan Abu Thalib di umur 24 tahun, menikah di umur 25 tahun, kemudian ikut dalam kemasyarakatan, menjadikan Ka'bah yang hancur karena banjir yang besar saat itu di umur 35 tahun, menjadi bapak 2 putra 4 putri, 1 anak angkat, walaupun 2 putra beliau meninggal di waktu Mesir, kemudian merupakan menjadi Rasul untuk seluruh manusia. Keaktifan Rasulullah SAW selama mudanya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Islam bukanlah agama yang kemudian seperti sufi yang terdiam duduk saja di masjid, tapi sangat aktif, benar-benar terkenal, bahkan orang Yahudi pun tahu bagaimana ciri seorang nabi. Setelah beberapa tahun Allah memilihnya menjadi Nabi Rasul. Memang Rasulullah pernah ditanya oleh Isa, wahai suamiku, gimana ceritanya dulu pas engkau datang wahyu pertama? Rasulullah tersenyum. Memang waktu itu aku sering bermimpi, dan mimpiku selalu terjadi, malah mimpi besoknya terjadi. Dan di umur 40 tahun itu ada dorongan dalam diriku yang terus-menerus ingin menyendiri, ingin merenung. Dan saat itu aku tidak tahu aku harus ke tempat yang tidak ada orang dan tidak pernah orang tempat, yang di gua yang sangat tinggi, yang orang untuk masuk pun begitu susah. Itulah tempat Rasulullah tahan. Tahan itu artinya beribadah. Kalau ada orang yang berbuat duduk itu bukan tahan, itu tampak. Tahan itu artinya beribadah. Beliau zikir, beliau sholat. Karena ada milah Ibrahim. Milah Ibrahim inilah yang diikuti oleh Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Khadijah bukan Nasrani. Khadijah adalah orang yang mengikuti milah Ibrahim. Walaupun pamannya memang Nasrani, Waraqah bin Nawfal, belum tentu keponakannya juga Nasrani. Banyak Nasrani. Salah kesimpulannya kalau Rasulullah menikahi Khadijah yang Nasrani. Tidak mungkin seorang Khadijah menanti-nanti kenabian Nabi Muhammad dengan beribadah seperti ibadah keumuman orang Arab yang hanif seperti Abu Bakar, termasuk Muhammad sebelum jadi Nabi. Ini adalah milah Ibrahim.
Inilah yang kemudian harus kita koreksi, bahwa orang-orang yang di masa jahiliyah, yang setiap orang itu benar-benar jauh dari agama, masih ada yang disiapkan untuk mengembalikan kemuliaan Islam, termasuk zaman ini. Kerusakan sudah ada di mana-mana, tapi Allah akan tak siapkan orang-orang yang akan menampilkan kembali kemuliaan Allah, dan mudah-mudahan itu diantaranya bahwa masuk. Bahwa pada dipilih Allah untuk mengembalikan keagungan Allah yang sekarang tidak diagungkan, padahal Allah tetap agung walaupun semua meregahkan agama ini. Tetapi ada orang-orang di titik keyakinan, di titik pemahaman, di titik amal-amal yang baik yang orang masih melihat di Indonesia masih ada orang Islam yang kalau Islam diganggu dia siap untuk benar-benar membelanya. Dan inilah Islam yang benar-benar isyhadu bi anna muslimin. Perlu saya sampaikan sedikit. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, di dunia tak ada agama yang benar lagi. Mengapa ada hadis di zamanku akan ada 73 golongan, 72-nya salah, satu yang benar. Karena di zaman Nabi Musa atau Yahudi cuma 70 golongan yang salah. Karena kata Rasul, zaman Yahudi itu 70 golongan, satu yang benar. Di zaman Nabi Isa nanti jadi 72 golongan, 71 yang salah. Kenapa? Yahudi sudah salah kalau tidak menurut Nabi Isa. Di zaman kita ada 77 golongan yang benar adalah Islam, selain Islam dan salah, termasuk Nasrani yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia termasuk golongan sesat. Itulah yang dimaksud 77 golongan adalah Islam, bukan golongan Islam tapi kekafiran di luar Islam. Kita lanjutkan. Yang ingin kita bahas adalah bahwa masa Islam ini kalau kita akan dilihat sebelum Islam 2500 tahun masa jahiliyah, maka mulai 1 Hijriah adalah masa Islam. Kemudian pada tahun 1335 Hijriah inilah masa 1300 tahun lebih Islam memimpin dunia, dan saat itu tidak ada perang dunia, tidak ada kekacauan seperti zaman dulu dan zaman sekarang ini. Tetapi setelah ini sekitar 1300 tahun. Tapi setelah tahun 335 Hijriah, maka dunia sampai saat ini itu di masa yang penuh, dari mulai perang dunia 1, perang dunia 2 sampai sekarang terus saja kerusakan muncul, dan ini disebut jahiliyah modern. Orang sudah modern tapi kehidupannya jauh dari kehidupan yang mulia, kehidupan yang menjadikan manusia sebagai Bani Adam yang mulia. Tapi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk kembali di masa Islam sebelum kiamat. Saya pernah tanya ke bapak, tahun berapa? Tahun berapa kira-kira Islam kembali memimpin dunia? Jadi itu pasti ada 2024. Itu mau pemilu. Pemilu ya. Mudah-mudahan saja, amin ya. Memang sebelum 1500 Hijriah. Entah, mudah-mudahan doanya kabul. Sekarang 1443. Kalender Islam tidak masuk 1500 karena umat Islam harus mati semua sebelum kiamat. Dan sebelum mati umat Islam semuanya akan kembali Islam di akhir zaman. Dan itu sebelum kalender Islam menunjuk angka 1500 tahun. Berarti sekitar 57 tahunan kita mati semua. Bukan karena corona. Nanti ada angin yang lembut, yang kalau dihirup orang beriman mati. Jadi orang Pak Imam nanti mati, saya mati, barang mati, gak ada batu kipayah saja. Makanya sekarang latihan untuk mandi sendiri, ngapangin sendiri. Dan itu semuanya mati orang beriman. Orang munafik nggak mati, orang kafir nggak mati. Mereka senang, tuh kan mati katanya. Iya kalau saya mati dia senang karena orang beriman mati langsung. Kayak
Kayaknya dari dulu aku bunuh dia, kayaknya aku dulu kita matikan, tapi dia mati semua. Mereka bergembira, tapi setelah itu mereka tahu, mulailah gelap awan, gunung meletus, tsunami. Bayangkan barengan semuanya. Gunung meletus, orang gunung mau datang, gempa ada di sini, mau ke laut tsunami, langit runtuh dan itu hanya di alam orang mati. Mudah-mudahan kita selamat oleh Allah dalam masa-masa yang sangat dikhawatirkan tahun 1443. Kira-kira Bapak lahir tahun 60-70-an lagi. Kalau saya merenung, saya lahir tahun 73. Sekarang sudah 48 tahun, kalau sudah 63 mungkin sekian tahun. Kalau saya mati sebelum Islam mati, berarti saya hidup di masa Islam saja, di masa hidup yang tidak berdasarkan hukum Allah. Ini masa yang paling sangat ditakutkan karena banyak yang mati tidak membawa iman. Karena hari ini sore dia sholat subuh, dia beriman kata Allah, kata Rasul. Sore pagi dia beriman, sorenya sudah kafir lagi. Ada yang sorenya iman, pagi sudah kafir lagi. Begitu cepat iman lepas seperti busur panah. Ini yang dikhawatirkan Rasul. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman, mati membawa iman, dan dengan iman kita mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang di zaman jahiliyah ini harusnya jadi di masa ini zaman jahiliyah, maka ada 7 yang menjadikan kehidupan kita hancur. Yang pertama adalah jahiliyah didasari oleh prasangka, zonal jahiliyah. Yang kedua, hukumnya adalah hukum jahiliyah yang bisa dirubah kapan saja tergantung keinginan para penguasa. Kemudian tercipta ibadah-ibadah jahiliyah, tertanam kesombongan jahiliyah, terlahir tradisi jahiliyah, tersebar seruan-seruan jahiliyah, terjadilah kehidupan panjang jahiliyah. Zona jahiliyah, hukum jahiliyah, ibadah jahiliyah, rombongan jahiliyah, tradisi jahiliyah ini menjadi lengkap ketika masuk di akhir zaman. Dan yang paling sekarang kita rasakan adalah kita hidup di bawah hukum yang bukan hukum Islam, maka hanya 3 kriterianya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang hidup di bawah selain hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang hidup di bawah selain hukum Allah, maka dia memutuskan dengan hukum dari hukum Allah, maka dia orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humus zalimun. Siapa yang memutuskan hukum selain hukum Allah, maka dia orang zalim. 3 kriteria yang berurut dalam surat Al-Maidah: kafir, fasik, dan zalim. Dan banyak ketika mereka hidup di bawah hukum selain hukum Allah ini, wa matu wa hum kufar, mati kafir, mati tidak membawa iman. Wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan masih meyakini ada aturan lain selain aturan Allah. Walaupun dia mengakui Allah, tapi masih meyakini ada yang lain yang lebih baik atau benar selain Allah. Mati zalim adalah mati menyerah pada keadaan. Memang begini adanya kalau Islam, gimana lagi? Orang yang mustaqbil. Maka orang-orang yang menyerah ini adalah orang-orang yang matinya mati zalim namanya. Mati zalim itu mati orang-orang yang menyerah pada keadaan. Tatawafahumul malaikat
itu zalimi anfusihim. Mereka didatangi oleh malaikat sedang berbuat dosa. Mereka dicabut nyawanya sedang berbuat buruk. Padahal mereka sering buat baik sebetulnya. Dia sholat subuh, dia kemudian infak, dia sedekah, dia zikir. Tapi matinya pas sedang ngomongin orang, pas sedang berbohong, pas sedang berbuat dosa. Inilah orang yang disebut su'ul khotimah. Kenapa banyak sekali di masa ini orang yang mati su'ul khotimah. Pernah terkenal di Batam, meninggalnya di hotel telah bersinar begitu. Bisa saja terjadi. Dan ini kenapa? Karena mereka zalim, mereka tidak ada sedikit pun keinginan untuk berislam, lemah sekali sebenarnya. Mungkin cerita lisannya begitu bagus, tapi hatinya tidak ingin melaksanakan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wamaduhum fasikun. Siapa yang mati fasik itu? Orang yang membuat hukum selain hukum Allah, maka matinya fasik. Baik tingkat dunia, negara, ataupun di keluarga. Contoh begini saja, seorang ibu sudah tahu nih, ya mau meninggal, sudah sakit-sakitan. Dia bilang begini ke anak-anaknya, dikumpulkan anaknya semua. Yang laki-laki anak ibu, yang perempuan anak ibu. Nanti kalau ibu mati, setelah bapakmu ini, bagi rata saja harta ibu. Kan perempuan juga, kalau lebih bantu mereka. Kalimat bagi rata saja harta warisan itu kalimat fasik. Kenapa? Karena Allah menetapkan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dia menetapkan sama rata aja anak ibu semua. Bahkan di sebagian tempat yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di mana? Yang tersinggung. Ada yang perempuan lebih banyak. Ini fasik. Fasik itu membuat aturan yang ya termasuk kemarin di corona banyak aturan fasik sehingga jadi mazhab WHO itu ya. Hati-hati kita menyetujui aturan fasik karena matinya bisa mati fasikun. Yang terakhir ada mati kafir. Jelas dia orang menolak Islam atau menolak sebagian daripada Islam. Yang terakhir ada mati jahiliyah. Inilah zaman jahiliyah. Matinya cuma 4. Kalau tidak mati jahiliyah dalam kebodohan, yang terlalu bodoh dengan agama sehingga mati. Sampai ada orang yang mati, teman-temannya nggak tahu itu gimana ya, preman semua. Manggil ustaz malu dia, akhirnya dikuburkan dengan cara yang juga tidak. Sekarang banyak preman menguburkan mayat, ya. Sholat mayat, kok ada rukunnya? Astagfirullah. Sholat ada rukunnya, karena dia tidak bukan imam. Cuma ngapas ternyata. Ini kan kezaliman, kejahiliahan, jahiliyah. Mati kafir, mati fasik atau mati zalim. Berat memang bahas ini, tapi harus saya sampaikan. Kehidupan kita bakal banyak yang. Coba lihat kematian yang kita tangkap. Walaupun kita sampaikan, bapak ini baik, kita nggak mungkin bilang Pak baik ini nggak pernah salah subuh pun. Kita bilang baik semua. Padahal di zaman Rasulullah SAW, ketika ada mayat sudah di rumahnya, Rasulullah menyolatkan. Dia kiri kanan Rasulullah. Mana Huzaifah? Huzaifah tidak mensolatkan mayat ini ya Rasulullah. Kalau begitu, mohon maaf, saya pun tidak tahu. Rasul pulang. Abu Bakar satu tidak. Umar tidak, Utsman tidak, hanya semua sahabat pulang tidak menyolatkan mayat ini karena Huzaifah di zaman tidak menyolatkan. Kenapa? Karena Huzaifah dititipi oleh Rasul, petugas intel Rasul. Ibinnya Rasul itu Huzaifah, tapi bukan urusan terorisme, bukan urusan radikalisme. Intel mana yang beriman, mana yang munafik. Ini orang bukan bohong, ini orang betul saja. Lapor ke Rasulullah aja. Hanya Rasulullah mungkin belum dapat laporan ini yang mati sekarang ini. Kalau munafik dalam Quran tak boleh disolatkan. Alhamdulillah. Kalau dilaksanakan sakit.
soal yang disolatkan Rasul karena munafik mati dalam keadaan tidak beriman, dan itu cuma diketahui oleh Zaifah. Makanya nanti dalam Islam ada bin khusus, ya, intelijen yang mencari orang yang munafik atau tidak, minimal lihat sholat subuhnya. Rasul mengatakan silakan semua ke masjid, aku akan bayar bakar dan aku bakar semua orang yang tidak datang ke masjid. Sampai begitu ancamannya, walaupun itu bukan untuk dilaksanakan, dan tersebut tidak melaksanakan. Bagaimana kita bisa selamat? Ini yang penting. Tadi saya katakan di awal, dalam keadaan yang jahiliyah rusak dunia pun, Allah masih jaga Bukhairah, pendeta Yahudi yang masih mau menunggu Muhammad. Ya, ketika 12 tahun, beliau kemudian bertanya, walaupun awalnya dengan pernyataan demi Lata Uzza, jawablah pertanyaanku. Muhammad umur 12 tahun itu langsung merah dan marah. Aku tidak mau menjawab pertanyaan wahai pendeta Bukhairah, karena sangat benci dengan berhala-berhala. Umur 12 tahun, anak SMP, jawabannya belum jadi nabi itu. Belum ada yang ngajarin, karena Rasul tidak pernah ikut PPA, tidak pernah ikut, nggak ada Rasulullah ikut belajar, tidak ada guru. Tapi ketika Bukhairah mengatakan demi Allah, jawablah pertanyaanku, wajah Muhammad 12 tahun itu langsung sumringah dan mengatakan, menjawab semua pertanyaan. 1 jam ditanya dan Bukhairah kemudian meyakini ketika melihat ada tanda kenabian bicara sana. Tapi beliau adalah orang yang arif. Walaupun Yahudi ada yang tetap dijaga. Ada orang bin Nawfal walaupun Nasrani sampai matanya buta karena menangis terus. Dia ingin ketemu Nabi terakhir. Jangan sampai mati sebelum ketemu, nangis terus tidak mau hidup seperti ini sampai mati. Dan alhamdulillah ketika Siti Khadijah keponakannya bawa ke rumahnya, beliau bahagia karena Nabi terakhir itu sudah ada. Dan beliau katakan, kalau aku masih hidup nanti, aku akan bersama. Kenapa beliau tidak masuk Islam? Islam belum dia ngajar, belum ada tawaran pengajaran. Jadi waktu itu dan beberapa hari minggu setelah itu, Waraqah bin Nawfal meninggal dunia. Jadi dusta yang besar kalau kemudian Rasulullah mengkonfirmasikan ke non-muslim, salah sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar selamat? Pertama adalah agar didatangi malaikat dalam keadaan berbuat baik. Tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk, baik. Pas sedang buat baik, kalau perintahkan cabut nyawanya. Yang satu mirip ayatnya dalam satu surat atas bawah saja, ayat 16 dengan 25, ayat 28. Tatawaffahumul malaikatu zalimin anfusihim. Orang ini mirip sebetulnya. Orangnya sama persis. Yang satu mati zalim atau dikenal dengan husnul khotimah, yang satu mati baik atau yang lebih terkenal dengan husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah dengan husnul khotimah, orangnya tuh mirip sekali. Dia buat baik juga buat buruk, dia buat baik juga buat buruk. Baik buruk, baik buruk, baik buruk. Pas buruk didatangi malaikat dicabut nyawanya. Husnul khotimah. Satu lagi baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik. Pas baik didatangi malaikat dicabut nyawanya. Satu suul khotimah, satu husnul khotimah. Ini orangnya mirip. Sholat iya, tapi berbohong juga. Baca Quran bagus dia, tapi ngomongin orang juga ahli. Dia zakat keluarga, nyuri juga sering. Orang ini kontak semuanya. Bahkan mungkin di akhirat kedua orang ini bisa saja protes yang suruh itu. Ya Allah, kenapa temanku husnul khotimah sementara aku husnul khotimah? Kami itu bareng sholat, bareng ibadah, bareng ngaji, bareng segalanya. Juga berbuat dosa, kami juga bareng. Merugi, ya kalau ada teman, dia temannya juga. Bohong, saling bohongnya juga sama. Kami sama-sama, tapi mengapa dia husnul khotimah dan aku husnul khotimah? Maka Allah menggambarkan bagaimana
Iya ternyata kok bareng. Iya ya, ngaji bareng, sholat bareng, ke panti asuhan bareng juga, semua bareng. Iya, coba munculkan hati. Hati orang yang husnul khotimah ternyata kelihatan ketika sholat, ngaji, sedekah, hatinya bersih, ingin ridho Allah, takut neraka, ingin surga, ingin pahala. Kelihatan hatinya begitu, ingin ridho Allah. Tapi lihat hatinya, segala amal selalu dihubungkan dengan dunia, segalanya penuh intrik-intrik yang menjadikan amalmu rusak. Ya sih kalau begitu. Tapi dia kan buat dosa, sama denganku. Coba gambarkan. Oh iya benar, ini sedang rugi barang, ini sedang nyuri barang, ini pokoknya sedang buruk barang digambarkan. Tuh kan ya Allah, iya. Tapi kembali tidak. Setelah kau berdua gosip, mengomongkan orang lain, lihat ketika dia pulang ke rumah. Coba lihat, di rumah dia sholat, dia menangis, dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya masih berbuat dosa? Kemarin saya sudah tobat, masih saja saya dosa lagi. Saya tobat lagi, dosa lagi, tobat dosa lagi. Tapi lihat kan, setelah kamu berbuat itu, ternyata malah menyebarkan kemana-mana. Pantas Rasulullah itu. Iya, silakan kemana? Ya kenal apa? Nanya mulai ya. Itulah bedanya hati. Makanya ini penting agar kita surah. Jadi ini masalah. Jadi Bapak bisa compare sama, bisa kemudian sholat bareng, yang beda. Kalau datang ke masjid, kalau beramal bukan karena Allah, cirinya nanti su'un khotimah. Itu hati. Dan ini yang kita akan bahas. Bagaimana hati yang selamat. Kemudian kalau ingin lebih tinggi lagi, jangan hanya mengharap husnul khotimah. Oh maaf, ada yang lewat. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Kata Rasul, bertobatlah kepada Allah. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, dosa lagi saya, minta ampun lagi kepada Allah. Hari ketiga datang lagi, dia evaluasi hari itu buat dosa lagi. Ya Rasul, minta ampun lagi kepada Allah. Hari keempat datang lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Sahabatnya sampai bertanya, ya Rasul, kapan Allah tidak mengampuni saya, tidak menerima tobat saya, sampai engkau tidak minta ampun lagi. Yang bosan kita, Allah tetap saja rindu kepada orang yang mengatakan astagfirullah. Walaupun masih terus-terusan dia berdosa, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Seringlah menangis karena kita kelihatannya wajah-wajah dengan dosa. Ya Pak ya? Bapak banyak dosa tidak? Ya. Ada yang gak ngaku. Bapak banyak dosa tidak? Itu kita sedih. Bapak mau masuk surga? Ulangi. Bapak merasa banyak dosa? Bapak mau masuk surga? Nggak bisa. Surga dosa. Bapak tahu Bapak banyak dosa, Bapak surga, kan nggak nyambung. Pencuri itu ke penjara, tidak ke istana. Jadi di istana pencuri semua. Nah orang yang kemudian ingin lebih selamat, jangan hanya mengharap mati husnul khotimah. Itu tipis sekali itu. Tapi berharaplah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Targetkan mati kita mati Islam. Ini selamat ini. Tenang wajahnya kalau mati Islam. Kenapa? Setiap Jumat ini ayat yang wajib disampaikan. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa itu yang sebenar-benar takwa. Kalau jadi orang beriman yang sebenar-benar orang beriman, kalau jadi orang sholat yang sebenar-benar, pokoknya jangan hanya bertakwa tapi takwa yang sebenar-benar. Supaya apa? Mati kita mati Islam. Mau mati sebelum subuh sedang tahajud,
Mewakili waktu Tuhan, sedang sholat Tuhan, sedang bekerja, yang ibadah, sedang sholat. Mau matinya tengah hari, sedang sholat obat, sedang dia berdoa. Mau mati sore zikir, mau mati maghrib sedang tilawah, mau mati malam memang sudah siap mati. Doanya pun bismika Allahumma ahya, bismika dia baca Allah 3 kali, belum berbenas 3 kali, belum sholat 3 kali, kemudian dia tiupkan dan dia tidur siap mati. Maka orang yang mati Islam biasanya mati dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah. Ada yang sedang sujud mati, baru pesantren. Ada yang sedang sholawat mati. Ada ustaz sedang ceramah mati. Ada yang sedang bersedekah mati. Ada yang sedang berhaji, banyak yang mati. Dan itu namanya mati Islam. Siapa mereka? Yang melaksanakan sungguh-sungguh perintah Allah dan dilarang Allah. Sehingga tiap hari dia baik, tidak ada dosa, dia sholat tahajud, dia kemudian beramal baik dan tidak ada dosa saat itu. Kalau bapak sedang baik sekali, dia baik mati pagi, karena belum tentu besok baik. Ini ngaji ini menjadi penting. Saya ulang lagi, kalau hari ini bapak mati, kalau besok belum mati, tak ada catatan lagi tadi, lebih baik sekarang mati di luar besok, karena nggak ada ngaji besok lagi kan. Sholat subuh kita ini menjadi penting kalau hari ini mati. Kenapa? Karena dinilai bukan amal kemarin, bukan amal dulu, yang dinilai amal paling terakhir. Kalau hari itu kita lengkap ibadahnya, kalau cek ke situ tahajud, istighfar, baca jawab azan, checklist lagi sholat sunat fajar, checklist lagi sholat subuh, checklist baca Quran, checklist sedekah subuh, checklist zikir pagi, checklist surah Tuhan, di checklist semua banyak, kemudian mati, nilainya besar. Karena banyak orang yang hidupnya sedikit sekali amalnya, kebanyakan keadilan, dan itulah orang-orang yang mau mati Islam, takwanya harus hak fotokopi. Tiap Jumat kita dengar. Dan wajib seorang khotib menyampaikan pesan takwa. Kalau tidak, maka sunat diubah. Kemudian ada yang lebih besar lagi, yaitu orang-orang yang saat ini bisa, setelah Islam menang nggak bisa lagi. Karena setelah Islam menang nanti tentara yang bisa memisahkan tentara Islam. Kalau kita sekarang bisa, itu orang yang mati syahid bisa dengan cara berdakwah, cara mengajak. Bukan hanya hatinya sudah tegak, bukan hanya dia beribadah, dia sholat ngajak sholat, dia sedekah ngajak sedekah, dia baca Quran ngajak orang baca Quran. Orang ini mudah-mudahan sampai pada derajat Tuhan. Insya Allah nanti akan lebih jelaskan bagaimana rincinya. Tapi orang-orang yang terus berdakwah sehingga menjadikan saya yang basic saya matematika. Waktu SMA saya punya gurunya dikirim Allah, bukan saya cari. Beliau datang dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Ada pesantren Al-Qur'an di sana yang saya belum pernah ke sana. Ternyata setiap lulusan dari pesantren itu boleh dapat ijazah pesantren, lulus kalau dapat satu saja orang kota yang belajar agama. Alhamdulillah saya orang kota Bandung. Di tengah kota Bandung ada satu perumahan dan dia ditempatkan di perumahan itu. Allah yang mengaku. Tahun 89-90 saya masih SMA kelas 2. Setiap sholat yang remaja, yang SMA sholat itu cuma saya. Dia tak milih Pak Imam, dia tak milih Pak Imam, dia tak milih jamaah majlis. Kenapa Pak? Saya ini dari pesantren Al-Qur'an. Kalau cari murid, waktu satu aja. Mau gak jadi murid saya? Gimana cara belajar? Setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Boleh? Saya belajar semua kitab dari beliau setahun penuh. Murid satu, guru satu. Kalau biasanya setelah begitu, saya senang karena saya tukang bertanya. Kalau ramai begini, kebagian satu bertanya, itu pertanyaan sampai habis saya tanyakan segala masalah.
Dan sudah setahun diserahkan semua kitab ini, walaupun semua kita terjemah, karena tahu orang tua kan biasa aja ini digratiskan. Ayo solihin, pokoknya semua kita dikasih. Saya sudah punya murid, waktu itu belum ada foto, pergi saja dia. Dan ternyata itu doa dari orang tua saya. Beliau selalu sebelum pergi ke pasar sholat tahajud. Anaknya 12, visi anak 12 di pasar itu bangun. Jadi sebelum berangkat sekitar jam 3, karena di pasar itu biasa jam 2, kalau pasar itu ya tengah malam mereka sudah baru buka, kecuali kita setelah subuh baru buka. Jadi selalu berdoa, dan setiap doa, setiap orang anak 12 doain masing-masing. Ternyata doa orang tua lebih kuat daripada doa Pak Ustaz. Maka bawa rajin-rajin berdoa. Nanti mungkin saya share doa-doa subuh saya panitia, nanti bapak bisa baca pakai HP tuh, hafal kita baca doa-doa setiap subuh, setiap tahajud, nanti doa subuh, doa maghrib, doa asar, doa maghrib, masing-masing beda, supaya kita membaca doa seluruh yang didoakan oleh para nabi dan rasul. Ini mati saya dengan berdakwah. Bapak nggak usah seperti saya. Dakwah itu pertama dengan mendoakan. Doakan semua orang itu sudah dakwah. Doakan, ya Allah, tetangga saya ini namanya tuh orang ini udah 5 tahun di sini nggak pernah ke masjid. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya, gerakkan badannya untuk segera ke masjid. Setahun bapak doa itu, kemudian tergerak dia ke masjid dari doa bapak, enak Pak. Bapak dapat pahala, dia tidak tahu. Tak usah bapak seperti saya nyiapin materi, ini susah. Tinggal doain, tapi sebut namanya. Siti Fatimah menyebut nama setiap salatnya 40 orang. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa kau doakan terus orang lain? Sementara kau tak pernah mendoakan dirimu. Bukankah kita pernah dengar dari Rasulullah bahwa siapa mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan seperti yang dia doakan. Dan itu dakwah yang paling gampang. Bahkan ini boleh dakwah kepada orang yang sudah meninggal, mendoakan mereka. Sementara diberi pahala. Dakwah ini bisa dilakukan ke seluruh dunia, dimanapun kenalan kita. Ini jangan memang. Kalau dengar doa, ya Allah berikan aku. Kamu terus yang dipikirin. Guru rizki aku ya aku saja. Dia tidak akan pernah mati syahid orang begini. Tak memikirkan tetangganya, tak memikirkan orang tua, tak memikirkan pemimpinnya. Minimal doakan. Kalaupun tidak tobat, terserah kita rakyat sudah berdoa. Dan kita sudah orang datang langsung ingat azab Allah. Aku tak takut azab Allah. Astagfirullah. Ingatkan azab Allah malah anak. Ini sudah mengatakan. Kalau kita nggak berani begitu, yang cuma berdoa. Doa untuk orang-orang yang kita dakwahi. Yang kedua, dengan sekarang ada WA, Facebook. Dakwah dulu nggak bisa tak ketemu. Nabi Ibrahim harus pergi dari Babylon ke Palestina, ke Mesir, ke Mekah. Keliling terus dakwahnya, tanpa tiket, tanpa penjemput. Sekarang hebat bisa di Indonesia. Hebat apanya? Panitia sibuk, ongkosnya, hotelnya, semuanya dijamin. Pak hebatnya dakwah itu. Kalau tidak benar-benar seperti dakwah para nabi yang berjalan sendiri. Tak ada di undang-undang, ada nabi diundang. Tabligh akbar Nabi Muhammad SAW, karena bernasi oleh Nabi Muhammad tidak ada. Para nabi nggak pernah diundang. Makanya saya buat pengajian di Batam tanpa undangan 60 jadwal. Saya angkat tanpa undangan. Kenapa? Saya buat undangan. Sampai teman saya yang pesantren, jadwal aku banyak kali. Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi. Ini jarang-jarang. Siang, malam juga. Terus kenapa?
kita banyak ada yang undang kecuali Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kamu tiap hari. Nah, coba aja panitia tanya masjid-masjid bilang nggak tahu itu kalau saya dia boleh. Saya minta izin ke masjidnya, saya buat surat sudah diizinkan, saya telepon ketua tandim sebarkan. Yang datang berapa? Tak masalah. Di sana hanya 4 orang saja, tapi di PJB 80 orang dulu. Terserah, yang penting saya boleh, tapi sudah dikasih semua oleh teman saya dan saya sampaikan apa yang saya bisa. Dan ini dakwah kalau mampu, kalau enggak pakai chatting, pakai WA, kirim ayat tiap hari, kirim kebaikan tiap hari. Mungkin saja nanti ketika kita dihisab banyak orang yang kita tidak kenal kumpul. Siapa ini? Ya Allah, masukkan surga Bapak ini. Kenapa? Chattingnya itu baik terus. Emang dia tidak pernah nggak ada hoaknya dia. Pokoknya itu dia ke surga kan. Banyak tahu. Dia tanya grupmu, kemana? Grup keluarga, grup SD, grup TK, grup SMA, grup kampung. Oh, satu perumahan, grup RT, grup masjid. Kalau kita terus kirim kebaikan, lama-lama dipakai Pak Ustaz juga itu. Bu, Pak. Jadi sekali lagi kalau bisa dengan kanan atau dengan telepon. Boleh telepon, tapi yang kenal telepon, jangan sembarang orang ditelepon. Misalkan bapak kita di kampung sudah tua, Assalamualaikum Pak, ada apa nak? Ngirimkan sudah, ya sekarang ngirim uang sudah, tapi ini waktu zuhur Pak. Maksudmu sholat apa? Saya mau bapak sholat supaya saya bisa bantu bapak. Tuh, nggak usah panjang-panjang, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai orang tuh, kita tahu kalau itu aja. Asal telepon lagi, ada apa nak? Nah, kita telepon, ya. Udah sebentar lagi asal lah. Salah apa? Nah, itu telepon lagi, ini anak kita kan telepon lagi. Assalamualaikum. Salam Pak, iya. Maghrib ya? Iya Pak, ingetin maghrib Pak. Kalau tiap hari begitu setahun, masa nggak sholat Bapak kita? Dengan bahasa yang lembut, mohon, nangis lah. Karena kita tahu orang tak sholat neraka. Falkul mu'min wal kafir tak sholat. Bedanya kafir dan mu'min itu meninggalkan sholat. Masa hidup kita orang tua kita di neraka? Adik kita, ibu kita, saudara kita, telepon. Kalau urusan sholat, urusan zakat, infak, air bulan, di tahun gaji. Kegajian deh, udah 2,5% zakat. Kemana? Kemana aja pokoknya yang menerima zakat. Lembaga ambil zakat, baik kelas, bas, atau masjid, pesantren yang ada ijazah kubulnya. Karena zakat masuk ijazah kubul, kalau infak sedekah bebas silakan. Nggak ada zakat masuk celengan masjid. Apa kan celengan masjid? Zakat bulan ini itu sedekah. Kalau yang menerima ambil itu. Tiap bulan tahu kapan dia gajian, telepon, kasih tahu, dan itu dakwah. Pahalanya kalau dia terpaksa untuk kita semua. Kalau dia ridho, dia dapat, kita dapat 100% masing-masing. Atau kalau dekat kunjungi, ini dakwah yang sebenarnya dilakukan Rasul. Kalau Rasul punya handphone waktu itu dipakai juga untuk dakwah. Karena belum ada waktu itu, maka dikunjungi. Ini baru zaman Rasul mengunjungi. Atau seringnya kalau Nabi Ibrahim mengundang. Hari ini kami motong kambing 2. Silakan datang ke rumah. Kira-kira satu RW datang nggak? Datang ya. Nabi Ibrahim begitu mengundangnya. Kalau Bapak bisa sembelih Nabi Ibrahim, tiap hari nyembelih kambing Nabi Ibrahim, dan tiap hari orang datang, tiap hari Nabi Ibrahim menyampaikan agamanya. Yang undang mau dimakan pokok itu Nabi Ibrahim. Makanya saya sih nggak punya kambing, makanya dengan selebaran saja mengundang orang untuk saya ceramah. Itu jarang-jarang. Kalau saya kosong, ini subuh kosong, saya telepon panitia masjid. Itu ada jadwal sana kan, saya kosong nih. Kenapa? Ya mengajar itu tetap lebih baik karena kita pasti persiapan.
lebih baik. Kalau itu Bapak bisa minimal yang kedua tadi adalah kunjungi orang untuk silaturahim. Jangan ada urusan lain selain urusan silaturahim. Orang ini sungguhnya sangat tinggi. Kenapa ke Pak RW silaturahim saja? Tak ada urusan apa-apa, selain silaturahim. Ini barokah. Atau memang buat pertemuan, tiap rutin pertemuan, kajian rutin seperti ini dakwah. Walaupun Bapak bukan yang ceramahnya, Bapak termasuk yang dakwah kalau yang mengajak datang ke sini. Oh, repot. 100 orang Bapak ajak, 100-100-nya tidak datang, tak masalah, pahala kita 100 lipat. Kalau dia datang, bisa berlipat lagi 700 lipat. Kalau dia kemudian melaksanakan, bisa jadi 5 yasna. Atau berikutnya ya memang sudah mulai jadi tim, jadi pengurus dakwah. Oh, itu lebih hebat. Jadi dakwah untuk syahid. Syahid itu kan ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat itu kalau nanti terjadi perang. Orang kafir menyerang orang beriman. Orang beriman pertahankan, maka syahidnya saya akhirat. Tak usah disolat, tak usah dimandikan, tak usah dimandikan, tak usah dikafan, tak usah disolatkan, langsung dikuburkan. Kalau di masa perang. Jadi di Palestina, di tempat perang itu begitu. Tak ada patung dibayar, langsung kuburkan dengan pakaian. Itu mati syahid dunia akhirat. Ada mati syahid akhirat. Dia ini tidak dalam perang, dalam dakwah. Dia mati dalam sedang mengajak orang pada kebaikan, membuat aturan untuk orang berbuat baik. Maka matinya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan seperti biasa. Tapi di akhirat dia akan dipisahkan langsung tanpa ditanya bersama orang mati syahid. Jadi bedanya kalau orang mati syahid dunia akhirat pakaiannya pakaian dunia. Mungkin pakaian kita di pasar kaget beli yang second itu masuk surga kan kita mati syahid akhirat. Ini kemungkinan saya daerah itu mungkin Pak, karena Cina dan Amerika sedang panas merebutkan Indonesia. Mungkin Cina yang nyerang Indonesia, habisin masing-masing nanti, habis kok mesti itu di beberapa tempat itu. Bapak mau kabur atau ikut perang? Mau mengungsi atau ikut bela? Kalau orang beriman melihat perang antara hak dan batil, kalau perang mulut dia hindari, kalau perang antar suku dia hindari, kalau perang antar organisasi dia hindari. Tapi kalau perang dengan orang kafir dia paling depan. Kenapa? Supaya cepat mati. Bapak paling depan cepat mati. Bukan pernah latihan perang. Udah mati, alhamdulillah surga tanpa hisab. Ini kita mati tak iya. Maaf ya duluan. Kenapa kok dia langsung? Alhamdulillah. Pada dosa saya banyak, tapi tanya. Makin terus. Gara-gara makin terus. Perang nggak boleh diadakan, tapi kalau terjadi perang nggak boleh lari. Lari itu perangnya mati jadi. Perang nggak boleh diadakan, nggak boleh dalam kecuali dalam perluasan agama Islam waktu itu ada yang tidak mau ikut. Islam itu harus ikut. Jadi ini ada harapan. Maka siapkan hati. Sudah tua Pak Ustaz, saya Rasulullah mulai perang umur 55 sampai umur 62. Umur 55 mulai perang. Karena Rasulullah baru meninggal itu umur 50. Itu baru Isra Mi'raj. Harus ke Mekah 2 tahun umur 52. Tahun pertama baru perintah sholat. Tahun kedua baru perintah zakat. Tahun ketiga perintah perang. Umur 55. Umur 55 itu masih pemuda. Sekarang ketua pemuda Pancasila Pak Banjir itu umur 64 tahun. Saya ketemu sudah pakai tongkat putih semua. Sambutan dari ketua pemuda Pancasila. Saya bersih 65 Pak Ustaz, karena pemuda sampai 65. Bayangkan gimana pemudinya. Itu ketemu Bapak Islam semangat bela masjid, karena tahu komunis lawan kami Pancasila. Itulah Pak Banjir, tua tapi semangat. Yang mudah-mudahan menjadi bagian dari kita. Yang pertama saya sebut dengan Buroah.
ada penolakan terhadap segala selain hukum Allah. Walaupun kita tidak bisa berusaha, walaupun bisa bertindak, minimal hati kita tetap, ya Allah, saya ini hukummu, saya dilaksanakan, tapi saya tertindas. Dia bertobat dan istighfar, maka insya Allah ini matinya terus mati. Karena hatinya masih tetap kepada Allah, walaupun kehidupannya tidak dalam hukum Allah. Yang kedua adalah patuhan hijrah. Berubah kita menjadi lebih baik, berubah kita menjadi lebih Islam, berubah kita menjadi orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad. Mungkin suami atau istri kita bahagia, bapak berubah ya, setelah sering ikut pengajian subuh, sekarang sholat tahajudnya tiap malam, senyum terus, masih ke ibu setelah 2 kali sebulan-bulan. Artinya ada perubahan, kata ibunya, nanti lagi sembuh terus ya Pak. Karena ada perubahan yang baik. Anaknya senang, bapakku sekarang mantap, nggak pernah marah-marah lagi. Dia orangnya sekarang lembut. Makasih Pak Ustaz. Ada anak yang bilang makasih ke saya Pak. Tapi ada bapak yang marah ke saya. Anaknya saya bawa minat 3 hari. Haji pokoknya 3 hari, karena training CMP 3 hari. Pulang bener anak ini. Tiap jam 3 ketok kamar bapaknya. Tahajud Pak. Besoknya Pak Ustaz, diajarin apa anak saya 3 hari kemarin? Ini tiap subuh saya ngantuk baru masuk malam diketok lagi. Saya ajarin bukan anak bapak, 30 anak bapak begitu. Harus bapak bersuruh anak baru tidur, anak bapak aja yang bagus. Jadi dia nah itulah barokah. Jadi berubah. Saya tahu bahwa Bapak masih banyak keburukan termasuk saya, dan Bapak masih bisa tahu yang lebih baik. Maka terus ketika masih diberi umur, Allah menunggu perbaikan sholat kita, ibadah kita supaya terus berkembang, bahkan supaya kita mati dengan sahih, dengan jalan Allah. Itulah Islam yang sekarang mungkin begitu belum tegak pun masih memberikan saran untuk kita mati yang baik. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan hari ini kita sama-sama terbuka mengingatkan bahwa kita hidup di masa ancaman yang sangat berat. Karena kematian yang banyak adalah mati kafir, mati fasik, mati zalim, dan mati jahiliyah. Dan kita mudah-mudahan di antara yang dimatikan minimal mati baik. Kalau Bapak berusaha, usahakan mati Islam. Kalau mau lebih nyantai nanti di akhirat, jadilah orang yang mati syahid. Bila bisa bilang, sama-sama kita berharap kepada Allah, kalau memanaskan diri kita untuk mendapatkan segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.